Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas online Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot KD 3.5 dan KD 3.6. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari KD 3.5. Siswa mampu menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Tujuan pembelajaran dari KD 3.6, siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot? Teks anekdot merupakan karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Di dalam teks anekdot terdapat teks tersurat dan teks tersirat. Apa sih yang dimaksud dengan teks tersurat? Teks tersurat makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Tersirat makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Jadi pembaca harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menentukan atau untuk menemukan makna tersiratnya. Contoh teks anekdot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembaca merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Dan tujuan teks anekdot, yang A untuk membangkitkan tawa bagi pembaca, yang B sebagai sarana penghibur, dan yang C sebagai sarana pengkritik. Kalian bisa melihat gambar yang ada di sisi kanan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi, merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi, merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi, merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Yang kelima, koda, merupakan menutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah dan akhirnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau, contohnya kemarin, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata penghubung, tetapi, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu, hari ini, pukul ini, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan jenis pernyataan retorik atau pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Demikian pembahasan materi hari ini tentang anekdot. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.